Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita untuk hari ini masih bisa berkumpul kembali untuk melakukan kajian fikih. Insyaallah ini untuk kajiannya akan bersama Ustadz Akil melanjutkan materi selanjutnya tentang munakahat. Ini ustadznya belum ada. Udah ada ustadznya, cuman masih masuk. Ada 2 perangkat yang digunakan ustadznya mungkin. Oh, ini udah. Ya, Selamat datang Ustadz Akil. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz, tadi barusan sudah saya buka terlebih dahulu. Untuk perangkat satunya udah masuk Ustadz atau masih belum? Ya, udah dua-duanya. Udah dua-duanya Ustadz ya. Baik. Untuk kajian, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke Ustadz Akil. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kelas fikih B1 yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita mengenai fikih munakahat, yang pada kesempatan terakhir kita sampai apa ya? Sampai Suaranya? hak istri dan suami kalau tidak salah Ustadz. Oke. Di sekitar itu. Sampai hak suami istri ya. Yang mana sebenarnya setelah itu ada hak orang tua, hak anak dan seterusnya. Tapi saya kira memang itu penting untuk kita bahas juga. Tetapi karena di dalamnya saya kira juga banyak yang sudah tahu, dan di dalamnya itu hanya lebih banyak kepada anjuran-anjuran, kepada bagaimana cara dan seterusnya, maka lebih baik kita langsung saja loncat menuju hukum daripada perceraian. Kita akan langsung masuk ke bab perceraian. Coba share screen. Ya, setelah kita membahas tentang kemarin pranikah gitu ya, sebelum pernikahan, terus kita membahas tentang pernikahan, kemudian kita membahas hak dan kewajiban suami istri, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah membahas tentang bagaimana terurainya ikatan suami istri itu. Nah, nanti di dalam masalah perceraian ini ada yang pertama talak. Talak itu sumbernya dari suami, tetapi bisa juga perceraian itu atau perpisahan itu bersumber dari hakim. Ya, jadi ada talak yang dari suami, ada juga yang dari hakim. Kemudian apalagi ada juga iddah. Ada juga iddah. Iddah itu masa waktu atau masa waktu yang harus ditunggu oleh seorang mantan istri, begitu ya, untuk nanti kemudian bisa menikah lagi. Nah, di dalam masa iddah ini juga nanti ada ketentuan-ketentuan. Kemudian apalagi rujuk, bagaimana untuk merujuk kembali, untuk menarik kembali ya, ucapan talak atau ucapan cerai dari seseorang. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Kita pertama akan membahas terlebih dahulu masalah perceraian atau yang disebut sebagai talak gitu ya. Yang mana ini ada 3 hal ya. Pas talak ini kita akan bahas pengertiannya, hukum talaknya, klasifikasi talaknya, nanti juga ada fasakh, nanti ada khulu. Itu seperti apa ya? Khulu itu adalah cerai dari pihak istri. Jadi apakah cerai itu hanya murni milik suami gitu ya? Apakah seorang istri tidak boleh untuk mengajukan cerai dan seterusnya? Kita akan bahas di khulu. Kemudian nanti ada cerai-cerai yang harus menunggu keputusan hakim gitu ya. Bisa jadi hakim lah yang memutuskan, atau bisa jadi tetap di tangan suami tapi harus menunggu keputusan hakim. Nah, itu cerai hakim. Kemudian ada iddah, ada rujuk. Baik, kita langsung membahas masalah talak ini.
dari sisi pengertian, pensyariatan, rukun, dan hukumnya. Secara definisi, talak memiliki definisi raf'u qaidin nikahi fil hali awil ma'al bilafdhin makhsusin aw ma yaqumu maqamahu, yaitu melepaskan ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang. Jadi karena nanti talak itu ada talak yang saya ceraikan kamu sekarang juga, atau juga talak yang sifatnya jika saya melakukan sesuatu maka istri saya terceraikan dan seterusnya. Itu kan berarti di masa yang akan datang ya, dia taklikkan ya, sighah taklik. Contohnya seperti sighah taklik itu adalah cerai di masa depan. Cerai di masa yang akan datang. Dengan menggunakan lafadz khusus itu ya talak, ya cerai, ya pisah dan seterusnya, atau yang semakna dengannya, atau dengan mengucapkan kata-kata yang semakna dengan talak. Contohnya pulang saja ke ibumu, atau kita sekarang sudah tidak bersama lagi. Nah, kata-kata yang seperti itu tidak sama artinya dengan talak, tetapi bisa menjadi pengganti dari pernyataan talak itu nanti. Itu secara pengertian. Kemudian secara dalil, ya, kita bisa dapati di dalam Al-Quran, Sunnah, bahkan ijma, bahwasanya yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kalau mau mentalak istrinya, ini berarti menunjukkan talak itu ada di dalam Islam. Fatalliquhunna, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktu yang mereka itu bisa menjalani masa iddahnya, gitu. Jangan pada waktu dia tidak bisa menjalankan masa iddahnya. Ya, maksudnya ketika haid gitu ya, atau ketika sudah suci tetapi dikumpuli yang kemungkinan juga dia bisa hamil. Nah, kalau hamil itu iddahnya akan semakin memperpanjang. Berarti kan talak yang bukan li'iddatihinna, tapi tolak yang memberatkan waktu iddahnya. Nah, padahal di sini disebutkan fatalliquhunna li'iddatihinna. Kata-kata li itu artinya yang memihak kepada masa iddahnya. Jadi kalau bisa iddahnya itu jangan diperlama, tapi dipercepat. Kurang lebih seperti itu. Itu dari Al-Quran. Kemudian untuk sunnahnya, Rasulullah SAW sendiri pernah mentalak Hafsah, meskipun meskipun setelah itu beliau merujuknya. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mentalak salah seorang istrinya, yang kemudian tidak dirujuk lagi karena memang dia lebih memilih untuk mendapatkan harta atau gimana begitu ya. Kemudian ditalak oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dia itu menjadi wanita yang hina gitu ya. Ini silahkan cari saja kisahnya sendiri. Kemudian ijma juga ulama semua sepakat bahwasanya talak ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh syariat jika memang harus terjadi. Ya, meskipun abghadul halali indallahi at-talaq, meskipun sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian, ya. Tetapi perceraian itu diperbolehkan di dalam Islam, atau itu menjadi salah satu dari syariat Islam. Ya, berbeda mungkin dengan agama lain yang tidak mengakui adanya talak. Jadi kalau sudah nikah itu ya hanya sekali, tidak boleh talak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini tentu akan tidak pas dengan manusia ya, karena manusia itu kan mahalun khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Nah, bisa jadi dia salah dalam mendapatkan pasangan. Ketika dia menikah dia buru-buru, ketika dia nikah dia tidak melihatnya dengan baik, sehingga ketika nikah kok ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, tetapi malah mendapatkan sebaliknya, maka perceraian itu menjadi sebuah solusi. Ya, walaupun akan banyak konsekuensi yang terjadi setelah perceraian gitu ya. Orang yang sudah cerai ya tentu tidak sama dengan orang yang belum pernah nikah sama sekali. Itu secara dalil. Kemudian secara rukun, maka ada paling tidak 4 rukun yang harus terpenuhi di dalam talak. Yang pertama adalah sighah.
Sighoh itu pernyataan, ya, bisa melalui lisan ataupun tulisan. Nah, ini ulama 4 mazhab mengatakan bisa dengan lisannya, bisa dengan tulisan. Ya, maka kalau kita SMS atau menulis di suatu buku dan seterusnya, yang mana di situ isinya cerai, maka itu bisa sah, gitu ya, baik lisan ataupun tulisan, atau juga isyarat, tetapi ini khusus bagi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa ngomong. Benar-benar yang bisanya cuma isyarat, maka boleh pakai isyarat. Atau sah dari orang yang hanya bisa menggunakan isyarat itu. Tentu yang harus mufhamah, harus yang sudah yang bisa difahami, ya, maksudnya apa, bukan yang mungkin talak, mungkin apa, jangan seperti itu, yang pasti begitu. Nah, talak sighoh itu bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan. Sehingga kalau di WA suami kok diceraikan lewat WA, diceraikan lewat surat, diceraikan lewat apalagi email dan seterusnya, maka itu bisa sah, ya. Lisan dan tulisan itu pilihan. Mau lisan atau langsung tulisan itu juga dimungkinkan untuk terjadi. Kemudian yang berikutnya ahliyah, yaitu yang berikutnya harus bersumber dari orang yang memang berhak untuk menjatuhkan talak. Ya, bukan dari mertuanya, bukan dari tetangganya apalagi, terus kemudian bukan dari salah satu istrinya yang lain gitu, ya. Yang mentalak siapa? Yang mentalak bukan suaminya, siapa? Istri pertamanya, karena dia nggak suka sama istri keduanya, akhirnya istri pertamanya mentalak istri keduanya. Ya nggak ngaruh gitu ya. Karena harus dari sang suami atau nanti juga bisa hakim. Hanya 2 itu saja yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Di luar itu tidak memiliki hak. Kemudian yang berikutnya adalah adanya niatan. Maksudnya di sini niatan itu tidak terpaksa, ya, bukan karena di bawah tekanan orang lain. Innamat thalaqu liman akhadha bis-suq. Bisak, ya. Sesungguhnya cerai itu hanya pada orang yang berhak menceraikan, itu yang tadi. Kemudian nah, dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa wa la ataqa fi ighlaqin aw ikrah, ya. Tidak ada talak atau pembebasan budak di saat marah yang memuncak atau ikrah maksudnya, ya. Di saat ikrah di sini itu di situ ada tekanan gitu. Sedang dipaksa gitu ya, dipaksa oleh mertuanya, dipaksa oleh mungkin ada calon laki-laki yang pengen sama istri kita, akhirnya kita dipaksa untuk menceraikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, walaupun di sini makna ighlaq itu apa? Apakah ighlaq itu artinya marah yang memuncak atau ikroh, atau maksudnya adalah di bawah tekanan, ya. Para ulama nanti memang di sini ada perbedaan pendapat. Kemudian yang berikutnya ada objeknya, yaitu istri yang sah. Tentu kalau istri yang tidak sah, maksudnya sudah jatuh talak, gitu kan ya. Talak 1. Istri sedang ditalak 1. Kemudian saking marahnya sama dia, itu tidak dirujuk dulu istrinya, tetapi langsung ditalak 3. Maka ini juga tidak jatuh talak yang berikutnya. Karena dia statusnya bainah-bainah, ya. Perempuan yang sudah ditalak dan masih dalam masa iddahnya itu antara istri dan bukan. Ya, dia dikatakan istri kok nggak boleh disentuh dan seterusnya, tapi kalau dikatakan bukan istri kok masih boleh dirujuk gitu. Jadi dia di mahal baina-baina antara istri atau bukan istri, sehingga perempuan yang sedang dalam masa iddah ini bukanlah objek talak. Maksudnya untuk menambah talaknya lagi, ya harus dirujuk dulu supaya jadi istri lagi, kemudian baru ditalak kalau mau ditambahin. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi harus dari istri. Kalau belum menikah juga tidak ada talak. Kemudian yang berikutnya nih, la talaqa qabla nikah. Tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan. Sedangkan secara hukum, ya, pada dasarnya hukum perceraian ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali ila Allah taala at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Ini hukum asalnya. Tetapi sebagaimana pernikahan itu juga memiliki hukum turunan, ya, perceraian juga memiliki hukum turunan. Bisa jadi hukumnya wajib jika memang itu menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Nah, jika yang ada kebersamaannya itu justru saling menzalimi, saling menyakiti, malah justru akan terjadi dosa-dosa ketika mereka bersama, gitu ya.
yang istri malah selingkuh, yang laki-laki juga tidak nikah lagi dan selingkuh dan seterusnya. Ini malah akan jadi masalah. Daripada seperti itu mendingan cerai saja terus kemudian nikah dengan yang memang diinginkan gitu. Dibandingkan harus melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, jika memang itu menjadi salah satu solusi terakhir ya, menjadi satu-satunya solusi dari konflik antar suami istri gitu. Atau ya si suaminya yang ada kok malah menyakiti istri terus ya, main fisik dan seterusnya, si istri pun melakukan hal yang sama dan seterusnya, maka pernikahan yang seperti ini malah bisa dikatakan wajib untuk diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, hukumnya sunnah. Jika istri berlaku zalim atas hak-hak Allah seperti sholat. Ya, jika memang si istri ini ya suaminya soleh, suaminya orang yang taat agama, alim juga, tetapi istrinya ternyata tidak seperti itu ya, kadang masih suka buka jilbab di mana-mana, bukan karena tidak diberi nasihat, bukan karena tidak dilarang, tetapi sudah dilarang tetap nggak mau gitu ya, disuruh sholat, dipaksa sholat tetap nggak mau dan seterusnya, maka hukumnya bisa sunnah untuk ditalak istri yang seperti ini. Nah tentu ini bukan tidak ada masalah dari sisi hubungan keduanya sih oke-oke saja. Nah tetapi hubungan si perempuan atau dia memiliki sifat yang buruk, dia memiliki akhlak yang buruk, dia memiliki agama yang buruk, itu menjadi suatu kesunahan untuk menceraikan perempuan yang seperti itu. Kalau yang tadi, yang pertama, ini kan masalahnya terkait dengan hubungan keduanya. Ya, jadi saling tidak suka, saling membenci, saling menyiksa, saling menzalimi. Itu terjadi di dalam hubungan. Tetapi kalau yang sunnah ini biasanya terjadinya adalah di luar hubungan. Jadi keharuman-keharuman yang dilakukan oleh pihak tertentu, gitu ya, baik suami atau istri nantinya, dikarenakan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sifatnya pribadi. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mubah, yaitu menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak. Itu bisa jadi ya, walaupun ini masih mengancam saja, belum ketahuan apanya gitu, tapi wah kok kayaknya begini, oh kayaknya begini gitu. Ya pokoknya intinya di situ tidak ada alasan yang real, yang sudah terjadi, dia hanya sebuah kekhawatiran saja dan seterusnya. Maka ini mubah-mubah saja. Kalau memang dirasa, wah kok kayaknya saya mendingan mentalak istri saya saja deh, kayaknya istri saya nanti begini gitu. Nah itu jadi hukumnya mubah-mubah saja. Kemudian yang berikutnya, hukumnya bisa jadi makruh kalau tanpa ada alasan sama sekali. Jadi ya karena apa? Bosan aja gitu. Kenapa kok menceraikan istri? Ya nggak apa-apa, bosan aja. Nah itu hukumnya adalah makruh walaupun masih diperbolehkan juga. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, yang terakhir yaitu hukumnya bisa jadi haram jika talak ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, atau nanti ya talaknya talak untuk menyakiti lah, talaknya talak bid'i gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa jadi hukumnya adalah haram sebagaimana pernikahan memiliki 5 hukum, maka talak perceraian juga memiliki 5 hukum. Walaupun dasar hukum atau hukum dasarnya, hukum aslinya itu adalah makruh. Baik, kemudian yang berikutnya klasifikasi daripada talak. Yang pertama dari sisi prosedurnya. Nah, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Ya, talak bid'ah dan talak sunnah. Apa itu talak bid'ah? Nah, talak yang terjadi saat haid itu akan disebut sebagai talak bid'ah, atau suci ya, setelah suci tapi sudah pernah dijima pada masa sucinya itu. Nah, sehingga memungkinkan dia untuk hamil setelahnya. Oke, sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwa Ibnu Umar itu menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad ya, di masa Rasulullah masih ada. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah an dzalika. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala Rasulullah murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah bin Umar ini untuk merujuknya. Tsumma liyumsikha hatta tathur. Kemudian tahanlah atau ya jangan ditalak dulu sampai dia suci si istri ini. Tsumma tahidha tsumma tathur tsumma insya'a amsaka ba'du. Kemudian dia haid, kemudian dia suci, tsumma insya'a amsaka ba'd.
Kemudian kalau dia sudah setelah itu, maka silahkan untuk menceraikan dia. Wa insya atau qabla ayyamas. Ya, dan ketika dia memang mau, silahkan jatuhkan talak, tapi sebelum menggaulinya. Fatil kal iddah allati amarallahu an tutalliqaha an tutallaqo lahan nisa. Karena itulah hitungan yang telah Allah perintahkan dalam urusan mentalak si istri. Jadi ada dua kondisi di mana perempuan ini tidak boleh ditalak. Tidak boleh ditalak ya, yang kalau ditalak hukumnya akan menjadi talak bid'ai. Yang ini hukumnya adalah haram gitu ya. Ini hukum terkait taklifinya, tapi hukum wat'inya apakah talaknya sah atau tidak, kehitung satu talak atau dua talak, ya, apakah kehitung satu talak atau tidak dan seterusnya, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah sunni itu ya berarti di luar itu, gitu ya. Di luar itu, di luar dia sudah tidak haid ya dalam kondisi suci dan belum dijima ketika kondisi suci tersebut. Maka jumhur ulama mengatakan kalau sunni, kalau talak sunnah itu tentu ulama sepakat jatuh talak. Tetapi kalau untuk talak bid'i ini jumhur ulama memang mengatakan jatuh talak ya, meskipun ada perintah harus dirujuk dulu. Nah, ini hukumnya wajib tetapi tidak mulzim. Wajib tetapi tidak mulzim. Dari Ibnu Umar qala usibat alayya bitatliqatin. Dari Ibnu Umar ia berkata terhitung atas diriku satu talak. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa talak bid'i itu terhitung satu talak. Terhitung satu talak. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini sudah jatuh satu talak meskipun ya, diwajibkan bagi dia untuk merujuknya. Ini hukumnya wajib secara taklifi, tetapi kalaupun dia tidak mau merujuknya kembali, gitu, merujuknya kembali, maka ya tidak tidak kemudian dia harus merujuknya ini bukan ilzam ya. Ya ada perbedaan ulama sih, ada yang mengatakan hitungan iddahnya juga bisa mulai dari situ. Gitu. Kan nanti iddahnya perempuan yang sedang haid itu terpending dulu. Jadi harus menunggu sampai suci dulu baru terhitung satu suci. Sampai dia haid. Kemudian suci lagi. Nah, itu kan seperti itu. Jadi ada beberapa waktu, meskipun itu cuma 3 hari, 4 hari, tetapi di situ ada penundaan dimulainya iddah atau penghitungan iddah bagi si perempuan. Maka di sini ada kezaliman. Maka ada perintah wajib untuk merujuknya. Ya, walaupun perintah di sini apakah secara taklifinya wajib, tetapi apakah lazim atau tidak? Maksudnya, apakah harus dipaksa merujuknya, atau kalaupun dia tidak mau, ya dia berdosa. Tapi ya tetap perceraian ini terjadi. Nah, ini ulama memang berbeda pendapat. Taib. Berikutnya, dari sisi jenisnya ada dua, yaitu talak roj'i dan talak ba'in. Talak roj'i itu apa? Talak yang bisa dirujuk, yang memungkinkan untuk dirujuk, yaitu talak 1 dan talak 2 selama belum habis masa iddahnya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, maksudnya setelah memang habis setelah mau habis masa iddahnya atau setelah talak sampai nanti habis masa iddahnya, itu ada 2 pilihan, mau dirujuk kembali atau ya sudah dilepaskan saja sampai habis masa iddahnya dan terlepaslah ikatan suami istri tersebut. Atau yang berikutnya adalah bain, yang mana bain ini ada 2, bain sughra dan bain kubro. Bainunah sughra dan bainunah kubro. Sughra itu artinya kecil, kubro itu artinya besar. Yang sughra ada 2, ya, 2 kondisi, yaitu talak 1 atau 2 yang belum sempat dirujuk tapi sudah iddahnya selesai. Ditalak 1, seorang perempuan ditalak 1 sama suaminya. Kemudian 3 kali suci,
tidak dirujuk sampai akhirnya ya sudah hilang, habislah masa iddahnya, maka ini disebut sebagai talak bain sughra. Yang mana talak bain itu sudah tidak bisa dirujuk. Tetapi karena bainnya bain sughra, maka boleh untuk dinikahi lagi. Ya, tentu ini dengan proses yang dari awal lagi ya. Ya harus mau apa tidak mau dulu si perempuannya, ada walinya, ada mas kawinnya, disunahkan walimah dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi kembali lagi hukumnya seperti bukan siapa-siapa, tetapi masih boleh menikahi karena memang masih sughra, belum kubro. Kemudian yang berikutnya khulu. Khulu ini adalah perceraian dari pihak istri. Ya, istri meminta suaminya untuk menceraikan dia. Mas, saya udah nggak tahan sebenarnya sama Mas ini. Tapi gimana ya? Saya kalau menuju ke hakim juga nggak akan diterima perceraian saya. Hakim tidak bisa memaksa pernikahan kita untuk diceraikan, untuk diselesaikan. Kenapa? Ya karena memang Mas melakukan semua kewajiban gitu. Cuman saya tetap sebel aja, nggak tahan aja dengan sikap Mas yang dingin, dengan kamu yang begini, yang begini, yang begini. Akhirnya saya minta ini aja deh, saya kembalikan maharnya, tetapi tolong ceraikan saya. Itu namanya khulu. Nah, ketika memang terjadi khulu, laki-lakinya menyetujui, oke, mana uangnya? Saya ceraikan kamu. Maka cerai yang terjadi adalah talak bain. Ya, talak bain. Pada saat itu si laki-laki tidak bisa untuk merujuknya. Berbeda kalau cerai biasa. Kalau cerai biasa kan laki-laki bisa merujuknya. Tapi untuk khulu tidak bisa si laki-laki ini merujuknya. Nah, sampai kapan? Sampai habis masa iddahnya. Nah, kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, tapi harus dari awal lagi. Misalkan kok setelah ini perempuannya ternyata nyari suami lagi nggak bisa, nggak dapat gitu ya. Wah, Mas saya nyesel dulu minta khulu, ya udah ya kita nikah lagi deh dan seterusnya dan seterusnya. Ya sudah, kalau memang mau nikah lagi nggak apa-apa, asalkan memang itu bukan termasuk iddah atau talak yang ketiga gitu ya. Karena khulu ini dihitung satu. Khulu ini dihitung satu talak begitu. Kemudian untuk bainunah kubro yaitu talak 3. Yang mana ketika sudah terjadi talak 3 ini, si perempuan tetap punya iddah, tetap harus menjalani masa iddah, akan tetapi setelah selesai masa iddah, ketika masa iddah tidak bisa dirujuk oleh suaminya, dan kalaupun iddahnya selesai, tidak bisa kemudian langsung dinikahi lagi, harus pakai muhalil ya, harus ada tahlil terlebih dahulu, yaitu dia harus nikah lagi dengan orang lain, kemudian harus berjima dulu dan seterusnya. Setelah itu sudah diceraikan dan setelah diceraikan harus habis masa iddahnya, kemudian dilamar lagi, kalau mau nikah lagi ya silahkan dan seterusnya. Jadi kalau sudah bain kubro, sudah setelah talak 3 ini sudah sangat berat, maka sudah tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan cara yang sangat susah. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya setelah talak 2 tadi ya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya, itu dari sisi jenis, yang ketiga adalah dari sisi lafadz. Ada 2. 1 sharih, 2 kinayah. Sharih itu apa? Nah, at-talaqu darban sharihun wa kinayah. Fas-sharih thalathatu alfadz. Sedangkan untuk yang sharih itu artinya jelas, lugas, ya. Sharih dan kinayah. Talak sharih ada 3, yaitu talak, firaq, dan saroh. Ya. Talak, cerai, ya, firaq, pisah, oke kita pisah, wassaroh, dan udah kamu bebas sekarang. Ya. Kamu bebas, saroh. Itu adalah 3 kata yang bisa menjadi lafadz untuk mentalak, untuk menceraikan istri. Itu dengan 3 kata itu. Fala yaftakiru sharihut talaq ila niyat. Yang mana kalau yang terucap kok 3 kata ini, maka tidak dibutuhkan yang namanya niat. Tidak dibutuhkan yang namanya niat. Nah, pokoknya niat menceraikan atau cuman bercanda ya, yang sebagaimana dalam hadis lain, salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal yang bercandanya juga serius, apalagi seriusnya, yaitu talak, rujuk, kemudian al-idku, memerdekakan. Nah, jadi kalau mentalak atau merujuk kok ngeprank ya, ngeprank menceraikan istri, saya ceraikan kamu ya gini dengan kata-kata cerai, maka itu tetap jatuh meskipun bercanda.
meskipun dia bercanda itu. Wal kinayah, ya, yang berikutnya adalah kinayah kullu lafdin ihtamalat tolak wa ghairahu wa yaftakiru ila niyah. Ya, kalau kinayah ini sesuatu yang sifatnya apa ya? Kinayah itu metafora begitu ya. Tidak secara lugas, tidak secara langsung. Nah, contohnya adalah ya udah kamu mulai sekarang pulang aja ke rumah ibu kamu gitu. Nah, ini kan mengandung dua kemungkinan. Maksudnya apa? Lagi kesel atau lagi nggak punya duit suruh pulang ke rumah mertua dulu gitu ya. Atau memang maksudnya adalah cerai. Nah, kalau yang seperti ini maka membutuhkan niat. Suamilah yang yang mengetahui ini jatuh talak atau tidak. Kalau ketika sang suami itu mengatakan talak kinayah ini dengan niatan, saya mengatakan ini itu maksudnya menceraikan kamu, maka sah, jatuh talak. Tetapi kalau maksudnya bukan itu, maka tidak jatuh talak. Makanya dibutuhkan niat. Nah, sedangkan yang tadi itu tidak. Ya. Kalau kalau untuk yang sorry tadi mau niat nggak niat tetap jatuh talak. Hanya saja memang nanti begini. Talak itu tidak sah diucapkan dari orang yang sedang mabuk ya atau orang lindur ya. Bahkan tadi beberapa ulama mengatakan di dalam kondisi marah yang sangat memuncak sehingga kesadarannya itu sudah mulai hilang begitu. Kan beberapa orang ketika marahnya benar-benar memuncak itu sudah agak kayak hilang kesadarannya itu. Ya, sehingga bisa membunuh anak, dan seterusnya yang kayak gitu, maka bisa dikatakan bahwasanya talaknya tidak jatuh, akal sehatnya sudah mulai hilang. Nah, ini nanti yang menjatuhkan atau yang menilai itu sudah jatuh atau belum, ya bisa jadi ke hakim ya untuk menentukan ini sudah jatuh atau belum. Nah, tetapi ketika normal-normal saja, ya sehat walafiat, sadar dan seterusnya, kok mentalak istrinya dengan kata-kata yang saya ceraikan gitu ya, maka itu sudah jatuh meskipun di dalam hatinya niatnya bukan menceraikan, niatnya hanya mau mengerjai. Ya lagi anniversary gitu ya, supaya nanti surprise malam gitu, supaya dia itu terkesan saya akan memberikan surprise di malam hari, tetapi saya akan mulai dulu dengan drama. Saya akan menceraikan dia, saya bikin gara-gara dulu dengan dia, terus berantem, habis itu saya ceraikan, setelah itu baru saya kasih surprise dan bilang bahwa ini prank. Katakanlah seperti itu, maka tetap jatuh talak. Jika menggunakan kalimat yang sorry. Nah, salah satu ini dikatakan bahwasanya min al-fadil kinayah ilhaqi bi ahliki. Ya, salah satu lafal kinayah itu pulang saja ke rumah orang tua. Nah, hukumnya apa? Jika dengan kata-kata yang sahih jatuh meskipun tanpa niat. Ya. Sedangkan untuk kinayah maka harus dipertegas talak jatuh jika dengan niat. Nah, jadi seorang laki-laki kok bilang pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Nah, si perempuan ini harus nanya, Mas maksudnya apa? Apakah maksudnya cerai atau tidak? Kalau dia bilang iya maksudnya cerai, ya berarti jatuh satu. Tapi kalau pulang saja ke rumah orang tuamu, terus dia pulang ke rumah orang tua, terus baru kepikiran, tadi niatnya apa ya, cerai atau tidak? Nah, itu belum bisa dipastikan itu cerai atau tidak. Sampai dia menanyakan kepada si suaminya. Dan suaminya pun, kalau suaminya udah tahu ya, wah ternyata maksud saya itu bukan untuk menceraikan kamu, dan seterusnya, berarti saya tidak jatuh. Tapi kalau, wah tadi saya saking kebawa emosinya, jadi bilang seperti itu, dan memang pada saat itu saya niatnya menceraikan, ya berarti sudah dihitung satu, sehingga kalau nanti rujuk, ya Mbak, cuman ada satu kesempatan lagi sampai talak ketiga. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, dari sisi waktu berlakunya, itu ada munjas, ada mustakbal, ada mu'allaq, atau ta'liq. Gitu ya. Munjas itu apa? Yang langsung, tanpa ada penangguhan. Saya ceraikan, itu berarti munjas. Pada saat itu juga, on the spot, langsung jatuh cerai. Kemudian yang berikutnya mustakbal, talak yang ditangguhkan berdasarkan waktu. Katakanlah 1 tahun lagi saya ceraikan kamu. Nah ini juga sah yang seperti ini gitu ya. Walaupun nanti ulama ada yang mengatakan bisa dirujuk. Ya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan talak mustakbal itu bisa dirujuk. Talak mustakbal dan mu'alaq ini bisa dirujuk. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak bisa dirujuk. Talak yang ditangguhkan berdasarkan waktu atau yang mu'alaq ini tidak bisa dirujuk. Yang berikutnya talak mu'alaq. Talak yang digantungkan berdasarkan sesuatu. Kalau talak mustakbal itu
sudah dipastikan, tetapi menunggu waktu saja. Bulan depan, minggu depan, 3 hari lagi, setahun lagi, itu kan sudah pasti 1 tahun akan datang. Hanya saja kapan datangnya itu ya masih setahun gitu ya, belum saat ini juga. Itu namanya mustakbal. Tetapi kalau mu'allaq itu digantungkan atas sesuatu. Contohnya begini, saya ceraikan, katakanlah dia fans berat MU gitu ya. Saya ceraikan jika MU ntar malam kalah sama Arsenal. Katakanlah seperti itu. Atau taruhan sama temennya. Yang satu fans MU, yang satu fans Arsenal gitu ya. Pokoknya kalau MU menang, maka kamu menceraikan istri. Tapi kalau Arsenal yang menang, saya akan menceraikan istri saya. Nah, itu sudah masuk ke dalam cerai yang mu'allaq ya, atas suatu kejadian yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Itu namanya talak yang mu'allaq. Ini maka harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Ini dari sisi waktu berlakunya. Yang mana ketika pernikahan di Indonesia itu sudah ada talak mu'allaq. Jika suami tidak melakukan kewajibannya selama berapa ya, 3 bulan atau berapa begitu ya, kemudian istri tidak terima, kemudian si istri datang ke pengadilan dan mengadukan hal tersebut, kemudian si hakim menjatuhkan talak, jatuhlah talak 1. Nah itu biasanya seperti itu. Ya, setelah akad langsung disuruh untuk membaca sighah ta'liq, untuk menceraikan istri yang baru saja dia nikahi. Gitu ya. Belum salaman sama istrinya udah disuruh menceraikannya gitu ya, walaupun itu juga tidak masalah gitu ya, demi melindungi perempuan. Kalaupun nanti perempuan kok disiksa dengan hal-hal yang seperti itu, maka sudah otomatis talak ketika dia nanti mengadukan ke hakim dan hakim menerimanya gitu. Walaupun sebenarnya tanpa adanya sighah ta'liq ini, hakim punya kuasa kalau memang terjadi kezaliman atas istri, itu hakim bisa menjatuhkan talak tanpa sepengetahuan suami, ya bahkan gitu ya, atau minimal tanpa seizin suami. Ya suami, wah saya nggak mau menceraikan istri saya, tapi kamu zalim. Ini harus jatuh talak, atau nanti dimediasi dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ketika di dalam pernikahan itu dibutuhkan saksi, apakah di dalam talak itu juga dibutuhkan saksi? Nah, apakah talak yang sah harus dilakukan di hadapan pengadilan, di mana sang suami sudah mengucapkan dengan tegas sebelum dibawa ke pengadilan? Nah ini biasanya seperti itu ya. Tapi nanti jumhur ulama mengatakan talak itu sah meskipun tidak ada saksi yang melihatnya. Karena memang talak ini bukan akad. Kalau nikah itu kan akad, ya namanya akad itu harus minimal 2 orang. Ada ijab, ada qabul. Tetapi kalau talak ini bukan akad. Talak ini pernyataan dari suami. Jadi ibaratnya ketika akad nikah itu mana saya minta kuncinya ya, nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau dari si pihak wali mengatakan ini saya serahkan kuncinya kepada kamu ya, iya saya terima kuncinya kepada saya. Nah tetapi ketika talak itu ya itu kunci itu ada di tangan suami, dia mau membukanya atau menutupnya gitu. Kalau dia kok memilih untuk membukanya ya dengan dia membuka itu sendiri, dengan menyatakan saya ceraikan istri saya meskipun tidak ada orang dan seterusnya, maka itu sudah jatuh, tidak diperlu. Bahkan tidak harus sebagaimana pernikahan tidak harus diketahui oleh istri, talak juga tidak harus diketahui oleh istri. Tahu-tahu kamu sudah diceraikan gitu aja bisa jadi gitu. Saya sudah menceraikan kamu, katakanlah seperti itu. Itu juga bisa jadi. Nah, lantas bagaimana jika yang di Indonesia ini masalahnya adalah talak itu kalau di KHI baru jatuh ketika di depan pengadilan. Jadi kalau ribut di rumah terus bilang saya ceraikan kamu, istrinya digituin kan, itu belum jatuh talak. Itu belum jatuh talak. Sampai dibawa ke pengadilan, ditanya apa yang terjadi, dimediasi dan seterusnya. Kalau nanti kok rukun ya kembali lagi, jadi dianggap belum ada talak. Ya. Nah, kalau memang dimediasi nggak bisa, terus masih saling menggugat dan seterusnya, akhirnya pengadilan menjatuhkan talak, baru si suami ini bilang saya ceraikan ini. Nah itu harus di depan hakim. Itu di Indonesia. Nah, sehingga talak yang sah harus dilakukan di hadapan pengadilan atau tidak, di mana sang suami sudah mengucapkan dengan tegas sebelum dibawa ke pengadilan. Nah, nanti masalahnya adalah iddahnya mulai kapan? Karena kalau perempuan kok sudah ditalak, itu sudah bukan istri.
100%, bukan istri 100%. Sehingga ya harus tidak boleh berduaan di kamar. Kalau sudah diceraikan ya sudah harus berpisah kamar ya. Meskipun kalau satu rumah masih ulama mengatakan masih tidak masalah. Nafkah masih harus diberikan. Tetapi tidak boleh satu kamar. Auratnya juga sudah ada aurat lagi, di mana ketika di dalam pernikahan tidak ada aurat sama sekali antara keduanya, dan seterusnya. Nah, ini mulai sejak kapan? Apakah mulai sejak si suami mengucapkan, atau ketika sang hakim menjatuhkan talak? Nah, ini kan jadi masalah. Sedangkan di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud pada pasal sekian-sekian-sekian. Kemudian perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Nah, kalau di KHI, iddah, segala konsekuensi daripada talak itu baru mulai ketika diputuskan. Nah, itu menurut KHI ya, dan memang ada pendapat juga dari sebagian ulama. Tapi kalau 4 mazhab ya enggak. Talak itu terjadi ya ketika diucapkan. Setelah diucapkan ya sudah. Di situ semua konsekuensi talak sudah berlaku. Dihitung iddah, mulai iddahnya juga dari situ. Gitu kan ya. Kemudian ya sudah diharamkan untuk berduaan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, terjadi sebab perbedaan itu kenapa? Nah, karena memang di dalam ayat surat At-Tolak ayat 2 itu, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Ya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah memang, tetapi hukumnya wajib atau tidak. Kalau jumhur ulama mengatakan sah talak dan tidak disyaratkan adanya persaksian. Ini 4 mazhab. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani, waqad waradal ijma' ala adami wujubil isyhad fit talaq wa tafaqu 'alal istihbab. Nah, ini bahkan Syaukani mengatakan ijma', telah ada ijma', kesepakatan tentang tidak wajib keberadaan saksi atau saksi itu bukan rukun daripada talak dalam masalah talak. Para ulama sepakat hukum dari persaksian ini hanyalah sunnah saja, ya, tidak sampai wajib. Tetapi ada juga yang mengatakan dari ulama salaf ya, talak itu belum sah dan harus ada persaksian. Jadi kalau talak kok cuma berdua, maka itu belum dikatakan sebagai talak ya, tidak harus di depan pengadilan, tetapi harus ada saksi yang menyaksikannya. Yaitu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, jadi juga Ja'far As-Shadiq, ada dari Atha, ada juga dari mazhab Zahiri. Ya. Salah satunya juga dari Mesir ya, negara Mesir itu menyatakan hal yang sama dengan Indonesia juga, bahwasanya perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Oke, itu terkait dengan talak. Nah, yang mana jika sudah terjadi talak 3, maka tidak boleh menikah lagi kecuali dengan nikah tahlil ini. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya ya adalah fasakh. Apa itu fasakh? Jadi begini, pernikahan itu bisa terputus ikatannya dengan 2 cara. 1 talak, 2 fasakh. 1 talak, 2 fasakh. Yang mana fasakh itu adalah irtifa'u hukmil 'aqdi minal asli ka'an lam yakun. Batalnya hukum sebuah akad yang terlanjur terlaksana kepada hukum asal sehingga akad itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Nah, kalau di dalam pernikahan, kalau di dalam perceraian atau talak itu kan ada talak 1, ada talak 2, sampai ada talak 3. Tetapi kalau dalam fasakh itu nggak ada. Fasakh 1, fasakh 2, fasakh 3. Kalau sudah dihukumi fasakh, suatu pernikahan kok dikatakan fasakh, maka sudah dianggap seperti tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. Seolah-olah nggak ada. Jadi kayak batal, kayak ya nggak ada apa-apa begitu kan ya. Itu adalah fasakh yang nanti akan kita sebutkan apa saja sebabnya. Perbedaannya apa? Jika talak itu tidak memutus akad secara total.
hanya membatalkan implikasi dari akad. Ya, bahwa oh dia adalah mantan suaminya, dia mantan istrinya, itu bisa disematkan di dalam talak, gitu ya, di dalam pernikahan yang sah, kemudian terjadi talak di dalamnya. Ya, sehingga nanti kalau misalnya katakanlah sudah cerai satu, kemudian masa idahnya sudah habis, maka statusnya adalah bainunah sughra. Atau sudah cerai 3 gitu kan ya, maka statusnya adalah bainunah kubro. Kalau mau menikah lagi harus begini-begini dan seterusnya. Sedangkan fasakh itu memutus akad secara total beserta implikasi-implikasi. Jadi tidak ada sama sekali mantan istri, mantan suami. Kenapa? Karena dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, kenapa terjadi fasakh ini? Ada beberapa ya. Ya, fasakh ini bisa karena bisa langsung terjadi atau juga karena putusan hakim. Yang langsung terjadi sebabnya apa saja? Yaitu rusaknya akad karena tidak terpenuhinya rukun. Nah, dari awal memang rukunnya nggak benar gitu. Ya berarti fasakh, itu akad nikah nggak ada. Ya, entah saksinya nggak ada atau kemudian walinya nggak ada atau katakanlah ada yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Ya, sang suami ini ternyata bukan muslim dan seterusnya, maka ini bisa menjadi fasakh. Kemudian yang berikutnya adalah nikah haram karena hubungan nasab atau rodho. Maksudnya nikah mahram ya, menikahi mahram karena ada hubungan nasab atau rodho. Ya, menikahi seorang perempuan yang dikiranya dia adalah boleh untuk dia nikahi, ternyata setelah 1 tahun pernikahan katakanlah ternyata mereka berdua adalah senas atau semahram, sepersusuan. Nah, sehingga wah kita berdua ternyata mahram, kita tidak boleh untuk menikah. Nah, maka pada saat itu juga langsung jatuh fasakh. Nah, antar keduanya itu tidak terjadi pernikahan, seolah-olah tidak terjadi pernikahan. Jadi langsung udah. Berarti nikah selama ini adalah nikah yang tidak sah. Ya sudah, gitu, langsung ibaratnya apa ya tidak seperti tidak ada pernikahan lagi, yang nggak bisa rujuk juga, wong memang bukan pernikahan ya, tidak pernah ada pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah murtadnya suami dari Islam. Seorang suami murtad dari Islam, maka pada saat itu juga pernikahan langsung difasakh. Istrinya langsung tidak boleh membuka jilbabnya, membuka pakaiannya di depan si suami. Sampai kapan? Nah, ini jumhur ulama mengatakan fasakh ya, walaupun ada yang mengatakan talak. Jadi kalau suami kok keluar dari Islam itu ada yang mengatakan otomatis jatuh talak. Nah, tetapi jumhur ulama mengatakan enggak, itu fasakh saja. Sampai kapan? Ditangguhkan. Sampai kalau misalnya sampai masa iddah kok dia masih mau untuk sampai masa iddah dia kok bertaubat, ya, masa iddah belum habis iddah si perempuan ini kok dia mau bertobat ya, maka pernikahan tidak jadi difasakh. Balik lagi. Tadinya murtad ya, cuman sebulan lah katakanlah atau 2 bulan. Ternyata dia nyesel balik lagi ke Islam. Nah, maka pernikahan itu terus terjadi tanpa ada ya walaupun pernah sempat difasakh ya, fasakh di sini hanya paus saja ya, tetapi setelah itu langsung bisa nikah lagi, dan fasakh di sini juga tidak dihitung sebagai talak. Jadi tidak dihitung talak 1 gitu. Oke. Nah, atau mungkin sampai akhirnya si suami ini nggak mau lebih dari masa iddah. Ya, jadi setelah 3 bulan ternyata si suami belum balik lagi ke Islam, terus sampai nanti di mungkin 1 tahun berikutnya baru dia masuk Islam lagi. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Apakah harus nikah lagi atau boleh langsung? Gitu kan ya. Apakah harus nikah lagi atau boleh langsung? Ada yang mengatakan harus nikah lagi gitu karena sudah habis masa iddahnya. Nah, selama masa iddah ini, misalkan suaminya kok murtad, kemudian perempuannya kok sudah habis masa iddahnya, maka dia boleh nikah lagi. Tentu kalau sudah nikah lagi, ya dia balik ke Islam lagi, tidak otomatis jadi suami istri lagi. Tentu tidak, gitu ya, kalau sudah habis masa iddahnya. Tapi si perempuan baru boleh nikah ketika sudah habis masa iddahnya. Jadi ini pilihan perempuan. Si suami belum mau masuk Islam lagi, padahal iddahnya sudah selesai, maka ini pilihan bagi perempuan untuk nikah lagi, berarti otomatis mengakhiri hubungan yang sebelumnya, atau dia tetap mau menunggu, yang mana ini masih ada kemungkinan si suami balik lagi dan bisa menikah lagi dengan dia. Nah, walaupun apakah balik lagi itu harus akad baru, atau dengan langsung otomatis masuk saja, ini ulama berbeda pendapat. Baik. Atau karena putusan hakim.
Nah, putusan hakim karena tidak sekufu misalnya, ya, si perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dan dia merasa eh, tidak setuju lah dengan apa yang terjadi karena dipaksa oleh si bapaknya dan seterusnya, maka hakim bisa menfasih pernikahan tersebut. Nah, sehingga tidak ada talak satu, talak dua, ya udah, pokoknya terfasih begitu saja. Tidak bisa dirujuk gitu ya, ya dan seterusnya. Atau maharnya kurang dari mahar misal. Seorang perempuan ini harusnya dinikahkan dengan mahar 30 juta. Sama bapaknya cuma dinikahkan dengan mahar 2 juta. Nah, si perempuan akhirnya setelah dinikahkan nggak terima, datang ke hakim. Saya dinikahkan secara paksa dengan harga sekian 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 dengan mahar sekian. Dia tidak terima, dia bisa ke hakim bisa menfasaknya. Kalau memang hakim melihat seperti itu. Atau khiyar bulu, dinikahkan dalam kondisi belum balik. Ya, dinikahkan dalam kondisi belum balik ini si perempuan. Nah, akhirnya si perempuan ini ketika balik nanti bisa mengajukan khiyar. Kalau mau lanjut silahkan, kalau tidak ya silahkan. Gitu. Kemudian yang berikutnya khiyar ifaqoh min junun. Ya, ya si ininya itu gila begitu. Si suaminya ini gila. Nah, ini maka bisa nanti menjadi apa sih namanya di fasakh ya. Kalau ternyata kok dia balik lagi, ya bisa balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kenapa kok terjadi yang namanya fasakh. Jadi ada dua cara untuk mengakhiri sebuah hubungan pernikahan, yaitu dengan cara talak atau dengan cara fasakh. Ada dua metode ini, yang mana masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau talak itu ada di tangan suami, tetapi kalau fasakh itu ya karena keadaan atau juga di tangan hakim. Nah, berikutnya ketika talak normalnya itu ada di tangan suami, tetapi bukan berarti pihak perempuan tidak memiliki power untuk menceraikan dirinya. Nah, yang mana ada yang namanya khulu. Apa itu khulu? Pengertiannya adalah badlul mar'ati al-iwad ala tolakiha. Tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami agar si suami itu dapat menceraikannya. Nah, yang mana disebutkan dalam KHI, khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan si suami. Nah, jadi mengembalikan mahar kepada si suami gitu ya, untuk menceraikannya. Nah, ada beberapa istilah untuk masalah kompensasi ini. Khulu itu berarti mengembalikan seluruh mahar. Kalau fidyah itu hanya sebagiannya saja. Kalau sulhu itu malah lebih daripada mahar. Kalau mubaroah itu tidak dikembalikan sama sekali. Jadi ini si istri minta untuk diceraikan dan suami bilang, udah kalau memang kita mau cerai ya sudah, tapi tidak perlulah bayar atau mengembalikan mahar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena memang si istri itu pengen melakukan hal itu. Maka ini yang disebut sebagai, atau ada beberapa istilah di dalam masalah kompensasi itu, ada khulu, ada fidyah, ada sulhu, ada mubaroah. Secara hukum ada 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi. Memang hukum dasarnya itu adalah mubah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya. Yang mana ini di sini nanti ada terusan ayatnya itu gimana? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Ya, jika memang dikhawatirkan bahwa pernikahan itu tidak akan, atau si suami ini tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya nanti, maka si perempuan ini boleh untuk mengajukan khulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Itu ayat sebelumnya. Kemudian dari sunnah juga ada ya, seorang perempuan Imra'atu Thabit bin Qais biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aqbilil hadiqah wa talliqha tatliqatan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Thabit bin Qais untuk menceraikan istrinya karena memang istrinya itu meminta untuk diceraikan. Jadi si perempuan ini itu adalah istri dari seseorang awalnya,
kemudian bercerai dengan istri suami pertamanya, kemudian dia menikah lagi dengan Qais ini. Nah, ketika bersama Qais ini, dia merasa bahwa ya mungkin kok beda, saya lebih suka dengan suami pertama saya dibandingkan dengan si Qais ini. Nah, ngadulah dia kepada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Qais ini orang baik, Qais ini melakukan kewajibannya, tapi saya takut terfitnah, maksudnya takut pengen malah nanti terjadi perzinahan dengan orang lain karena saya kepengennya dengan orang lain gitu. Nah, kemudian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya sudah, kamu mau nggak mengembalikan kebun yang sudah menjadi mahar? Ya Rasulullah, saya mau kembalikan. Nah, kemudian si perempuan ini mengembalikan dan Rasulullah memerintahkan si Qais ini untuk menerimanya dan menceraikannya. Nah, jadi cerai tetap di tangan laki-laki di sini, tetapi atas dasar usulan dari pihak istri dengan kompensasi yang diberikan. Ya kompensasinya bisa terserah sebagian atau tanpa kompensasi atau sama dengan maharnya atau bahkan bisa jadi lebih daripada maharnya. Nah, ini tergantung kesepakatan nanti berdua. Dan ijma ulama juga mengatakan bahwasanya khulu ini ada atau menjadi salah satu syariat daripada Islam. Yang mana tentu bagi perempuan jika tidak ada alasan sama sekali, maka ini hukumnya adalah makruh, ya. Tidak ada alasan sama sekali untuk menceraikan si suami ini. Dia melakukan kewajibannya, dia juga soleh, dia juga bukan seorang yang maksudnya nggak sholat dan seterusnya. Kalau dia memang nggak sholat, katakanlah nggak mau sholat, diperintah nggak mau sholat, itu dia bisa mengajukan khulu atau bahkan bisa mengajukan kepada hakim ya untuk meminta diceraikan begitu. Tetapi ketika dia itu baik-baik saja, tetapi saya cuma pengen yang lain saja, saya bosan sama dia dan seterusnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Bahkan ada sabda Nabi yang ibaratnya mengancam perempuan yang seperti ini, ayu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini seolah-olah malah jadi hukumnya haram. Wanita manapun yang meminta dari suaminya talak tanpa adanya alasan, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tapi juga bisa jadi khulu ini hukumnya adalah haram. Kasusnya bagaimana? Kasusnya jika seorang istri ini adalah orang kaya, kemudian si suami itu dengan sengaja menyempitkan atau nyuekin lah, membuat si pihak perempuan ini nggak nyaman, gitu. Membuat si perempuan ini tidak nyaman. Nah, sehingga tapi tetap si laki-laki ini menjalankan kewajibannya, sehingga kalau dituntut ke hakim, si suami ini nggak bisa diceraikan karena saya melakukan semua kewajiban saya. Nah, tetapi ya ibaratnya gitu ya, dia selalu bikin masalah yang masalah ini tidak besar-besar amat sehingga memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan talak, tetapi cukup menyebalkan sehingga si perempuan ini jadi nggak kerasan, jadi males gitu sama si suami. Ini kan berada di dalam posisi yang serba salah. Jadi memang dia disiksa dengan kondisi seperti itu. Nah, jika memang yang terjadi adalah seperti itu, maka hukumnya adalah haram ya bagi si suami untuk melakukan hal itu. Si istri akhirnya terpaksa mengeluarkan maharnya lagi, ya sudah, Mas saya mau ceraikan dengan kompensasi. Berapalah mintanya? Mahar lebih dari mahar, saya maunya mahar plus mobil, plus motor dan seterusnya ya. Dikatakanlah istrinya yang lebih kaya. Nah, ini hukumnya adalah haram jika terjadi yang seperti itu. Tentu perempuan berada di posisi yang terzolimi. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuannya. Suami tidak mengambil kompensasi lebih dari nilai mahar kecuali dengan keridhaan si istri. Memang pada dasarnya namanya khulu ya, maksimal adalah mahar, tetapi jika memang istri mau memberikan tambahan, maka ini namanya as-sulhu. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika khulu dengan lafadz khulu, maka iddah istri adalah 1 kali haid saja. Dan jika dengan lafadz talak, maka iddah istri adalah iddah talak. Nah, jadi maksudnya 1 kali haid itu suci dan haid ya, sampai haid lagi begitu. Jika khulu ini kok dengan lafaz ya udah khulu begitu ya. Nah, sudah oke, khulu akad. Nah, kalau ini akad ini karena ini antara istri dan suami nih. Saya bayar ininya, jatuhlah khulu. Nah, ini akad nih. Jadi ada ijab dan qabulnya antara suami dan istri. Nah, jika dengan lafaz khulu, maka masa iddah si perempuan ini cukup 1 kali suci saja, baru atur rahim aja.
Ya, tidak perlu sampai 3 kali suci. Tetapi kalau si suami ini kemudian oke, karena sudah membayar, saya ceraikan kamu ya dengan talak satu atau terserah ya talak mau berapa begitu kan ya. Setelah ini kamu sudah bukan istri saya lagi. Setelah saya terima, kamu bukan istri saya lagi. Itu berarti iddah si perempuan adalah iddah talak ya 3 kali suci. Kemudian yang berikutnya, suami tidak diperbolehkan merujuk istrinya pada saat ia tengah menjalani masa iddahnya gitu. Jadi otomatis langsung menjadi bainuna sughra. Suami tidak memperbolehkan merujuk istrinya pada saat ia tengah menjalani masa iddahnya. Ya, tentulah kalau dalam masa iddah kok tiba-tiba si suami merujuk lagi, ya kasihanlah si istri ya, sudah bayar, ternyata dirujuk lagi, itu kan akhirnya apalah arti daripada tebusannya. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan bagi wali istri untuk mewakilkannya sebagai peminta khulu jika sang wali melihat adanya bahaya yang mengancam wanita tersebut. Jadi justru malah bukan si perempuannya, tetapi bapaknya, walinya merasa wah suaminya kok kayak gitu dan seterusnya. Wah saya meminta menceraikan sajalah gitu ya. Jadi si wali berhak untuk memberikan tawaran kepada si suami untuk ibaratnya nih saya kembalikan maharnya atau saya bayar kembali maharnya, tetapi kamu tolong ceraikan anak saya. Itu bisa dimungkinkan untuk terjadi yang seperti itu. Itu namanya khulu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mut'ah. Nah, mut'ah itu sepertinya sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Mut'ah itu adalah Ustaz, ya. Boleh nanya nggak? Oke, silahkan. Yang tadi di bagian kalau suami murtad, terus ternyata tidak terjadi bahwa seakan-akan bahwa bukan mantan suami atau mantan istri, ya kayak gitu kan? Kalau misalnya udah punya anak, ya berarti juga tetap kayak gitu atau gimana? Ya kalau sudah punya anak ya dia tetap anaknya tetap anak ini, binnya tetap bin dia ya itulah tetap bapaknya begitu ya. Tetapi maksudnya tidak ada asar di sini adalah tidak ada asar bahwa ya tidak ada cerai 1, cerai 2, cerai 3 begitu. Tidak ada rujuk ya. Ya gitu. Jadi fasakh itu tidak ada rujuk ya. Berbeda dengan talak itu kan ada rujuk. Kalau fasakh ya tidak ada rujuk karena memang kondisi gitu. Oke. Paham. Makasih banyak, Ustaz. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi ke mut'ah ini sudah ya. Pernah kita bahas ya. Mut'ah itu malun yajibu 'ala zauji daf'uhu limra'atihi al-mufaraqati fil hayati bitulaqin wa ma fi ma'nahu bisyurut. Ya. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang yang dan lainnya gitu. Ini adalah mut'ah. Mut'ah ini bukan nikah mut'ah ya, bukan juga mut'ah di dalam haji. Nah, hukumnya ada 2 kondisi ya. Mutallaqah belum dukhul dan ini sudah kita bahas ya, tapi kita bahas secara lebih detail saja. Hukumnya itu ada yang hukumnya wajib, ada yang tidak wajib. Ya, menurut jumhur ulama, hukumnya wajib jika yang istri itu diceraikan dalam kondisi belum didukhul sama sekali, ya, habis nikah, terus pas ngelihat istrinya kok jelek ternyata, atau perasaan kemarin bukan yang ini deh kok ternyata yang itu, gitu katakanlah seperti itu ya. Dan juga belum disebutkan maharnya berapa, ya. Pokoknya saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima nikahnya anak bapak sah gitu kan ya, belum disebutkan maharnya, maka jumhur ulama mengatakan ya dia cukup wajib membayar mut'ahnya saja. Wajib membayar mut'ah, yang mana mut'ah itu tidak ada batasan berapa ya. Ya pokoknya sebagai kompensasi sudah dinikahi kok langsung diceraikan padahal belum diapa-apain dan seterusnya gitu. Ini kan tentu akan menyedihkan pihak si perempuan, maka si pihak laki-laki wajib memberikan mut'ah, walaupun mazhab Maliki mengatakan hukumnya sunnah. Yang mana kalau selain mutallaqah di atas, maka hukumnya adalah sunnah untuk memberikan mut'ah itu. Ya. Katakanlah sudah dukhul dan sudah mafrud. Sudah seorang istri
diceraikan dalam kondisi maharnya sudah diberikan, sudah disebutkan, dan juga sudah terjadi dukhul, ya maksudnya kalau punya anak segala macam gitu ya, maka ketika diceraikan itu disunahkan untuk ngasih mut'ah. Ngasih sekedar berapa lah, meskipun dulu udah pernah dikasih mahar, ya wajibnya sih maharnya nggak boleh diambil lagi gitu ya, kecuali kok terjadi khulu. Tapi kalau terjadi talak biasa, ya sudah, maharnya tidak boleh diambil lagi dan disunahkan untuk ngasih mut'ah. Ya inilah, karena kamu saya ceraikan, ya inilah ada 10 juta buat bekal kamu, apa sih namanya, katakanlah setelah inilah sebagai kompensasi supaya kamu nggak sedih-sedih amat, kamu bisa shopping, bisa belanja, dan seterusnya. Atau yang berikutnya, sudah dukhul tapi belum mafrud, ya. Sudah terjadi dukhul, tetapi pas akad itu maharnya tidak disebutkan dan juga belum diserahkan, maka wajib untuk memberikan mahar mithal, memberikan mahar mithal, ya kurang lebih perempuan seperti itu maharnya berapa, itu namanya mahar mithal. Nah, dan tetap disunahkan untuk ngasih tambahan mut'ah. Atau yang berikutnya, tidak dukhul tapi sudah mafrud, ya pas akad disebutkan, saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Oke, berarti 10 gram emas dong, wajib dibayar. Nah, ternyata pas melihat si perempuan, si Fatimah ini, kok jelek, ternyata bukan itu yang saya mau, dan seterusnya, akhirnya langsung diceraikan pada saat itu juga. Maka dia wajib untuk memberikan setengah dari maharnya. Ya, tadi kan sudah disebut 10 gram. Ya sudah, wajib untuk menyerahkan 5 gramnya, dan disunahkan untuk ngasih tambahan dari 5 gram itu. Ya, yang wajib sih 5, cuman ya kasihan lah gitu ya, sudah saya nikahin tapi belum saya apa-apain kok sudah ditalak. Ya sudah, ini 5 gram sebagai kewajiban dan 1 gram lagi untuk mut'ah tadi. Nah itu hukum terkait mut'ah di dalam talak. Untuk nilainya tidak ada kadar pasti, tergantung kemampuan mantan suaminya ini, ya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah wa mat'uhunna 'alal musii'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak mengapa atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Ya, intinya di sini tidak ada batasan berapa mut'ah itu. Ya kalau kaya ya kasih banyak silahkan, kalau miskin ya kasih semampunya saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk mut'ah Nabi Muhammad SAW itu sa'altu az-Zuhri ayu azwajin Nabi SAW ista'adat minhu qala akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibnatal Jaun qila Umayyah binti An-Nu'man wa qila Asma binti An-Nu'man bin Abi Jaun lama udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad uthi bi 'azimin al-ilhaqi bi ahliki rawahu al-Bukhari fi riwayatin qala Nabi ya Aba Usaid uksuha razikiyataini. Ya, thiyabun baidu tiwal minal kitan. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menceraikan salah satu istrinya gitu ya, yang mana memang a'udzu billahi minka. Dia itu memang tidak suka dengan Nabi entah apa gitu ya, akhirnya diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diberikan mut'ah berupa pakaian. Ya, pakaian yang putihnya. Pakaian yang putih. Pakaian ya pokoknya diberikan pakaian lah gitu ya. Itu mut'ahnya Nabi Muhammad SAW kepada mantan istrinya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan a'lal mut'ati khadimun, bahwasanya mut'ah paling tinggi itu adalah memberikan budak, tsumma duna dzalika an-nafaqatu. Ya, di bawah itu memberikan nafkah, tsumma duna dzalika al-kiswah. Katakanlah memberikan nafkah selama berapa bulan gitu ya. Tsumma duna dzalika, di bawah itu memberikan pakaian. Wa qujidatil kiswah bima yujzi'uha fi sholatiha li anna dzalika aqallul kiswah. Ya, paling sedikit itu memberikan pakaian. Yang mana pakaian itu ya minimal yang bisa menutupi aurat dari atas sampai bawah, yang bisa digunakan untuk sholat. Karena ya namanya pakaian ya harus menutupi aurat. Gitu. Itu pendapat Ibnu Abbas, ada batasannya. Paling mahal itu memberikan budak, paling murah itu memberikan pakaian. Oke. Itu adalah mut'ah di dalam talak yang hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Tetapi kalau
Ya, hukumnya rata-rata sunnah kecuali hanya dalam satu kondisi, belum disebutkan maharnya dan juga belum terjadi dukhul. Nah, itu yang pertama ya, bahwasanya perceraian itu perinhilal aqdin nikah atau terlepasnya ikatan pernikahan itu bisa jadi karena talak, bisa jadi karena fasakh, bisa jadi karena khulu, yang mana talak itu di tangan suami, khulu itu memang atas dasar permintaan istri, tapi tetap di tangan suami. Kalau si suami kok merasa tidak setuju, saya nggak mau untuk menceraikan kamu, gitu ya. Meskipun sudah diiming-imingi uangnya dikembalikan dan seterusnya, saya tetap nggak mau. Ya itu tetap tidak bisa terjadi yang namanya talak ya. Jadi di dalam khulu itu juga artinya aslinya adalah talak. Kemudian yang terakhir adalah fasakh, yang mana fasakh ini cenderung otomatis karena kondisi, oh ternyata ada yang bermasalah, oh ternyata tidak ada ketidaksahan di dalam akad pernikahan dan seterusnya, sehingga langsung terjadi perceraian begitu saja. Tetapi perceraian juga bisa terjadi karena hakim yang menceraikannya. Oke. Nah, apa definisi tafrik? Nah, tafrik itu artinya pemisahan dua pihak ya, antara suami dan istri. Apa definisinya? Inhaul alaqati zawjiyyati baina zawjaini bihukmil qadi bina'an ala talabi ahadihima li sababin kasyiqaq aw biduni talabin min ahadi hifdhan li haqqi syar'i kama idza irtadda ahadu zawjaini wa ma yaqa'u bi tafriqil qadi talaqun ba'inun fi ahwal wa faskhun fi ahwal wa huwa talaqun raj'un fi ba'dil ahwal, yaitu pemutusan hubungan suami istri oleh putusan hakim berdasarkan permintaan salah satu di antara keduanya, ya, atau ya karena sebab bukan karena permintaan mereka berdua, tetapi karena memang terjadi keharusan, yaitu salah satu dari istri atau suami itu murtad dan seterusnya. Wa ma yaqa'u bi tafriqil qadi, yang mana perceraian yang dilakukan atau yang dijatuhkan oleh hakim ini bisa jadi talak bain, bisa jadi cuman fasakh saja, bisa jadi talak roj'i, ya, bukan talak bain, bukan fasakh, tapi talak roj'i. Jadi ada 3 kemungkinan talak atau pemisahan yang dilakukan oleh si hakim. Tentu kenapa kok hakim diberikan kuasa untuk memisahkan antara suami dan istri ini? Ya berdasarkan sebuah hadis la dharara wala dirar, supaya tidak terjadi pendoliman ya, entah si laki-laki yang mendolimi perempuan, berarti perempuan yang terdolimi, atau sebaliknya si perempuan yang mendolimi laki-laki, ya, sehingga terjadi kedoliman antar keduanya, atau sama-sama saling mendolimi, saling menyakiti, mereka ya sama-sama pelaku kedoliman dan mereka sama-sama korban dari kedoliman. Nah, maka karena ada sebab itu, hakim diberikan kuasa untuk memisahkan antara suami dan istri. Apa saja sebab-sebabnya hakim bisa menjatuhkan atau memisahkan keduanya? Bisa jadi karena ila. Ila nanti akan kita bahas. Kemudian apalagi yaitu zihar. Ila itu sumpah ya, sumpah suami nggak mau menggauli istrinya selama 4 bulan lebih, itu namanya ila. Kemudian yang berikutnya adalah zihar. Zihar itu menyamakan istri dengan punggung ibunya. Maksudnya kamu menyamakan istri dengan perempuan mahramnya si laki-laki. Jadi kamu sama saya, kamu itu di mata saya sudah seperti ibu saya sendiri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya saya udah nggak nafsu lagi sama kamu, karena saya sama ibu kan nggak nafsu gitu ya. Saya sudah tidak ada hasrat sama sekali kepada kamu, sebagaimana saya tidak punya hasrat kepada ibu saya. Zihar lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah li'an. Li'an itu si suami menuduh istrinya berbuat zina. Ya, berbuat zina sehingga melakukan qadzaf. Si suami ini melakukan qadzaf, menuduh si istri melakukan zina. Nah, qadzaf itu ada hukumannya, zina juga ada hukumannya. Maka nanti ada li'an. Li'an itu seperti apa? Kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya tafriq bil khiyar, ya. Memisahkan suami dan istri karena khiyar, karena ada ya karena pilihan, katakanlah yang tadi ya, yang belum balik gitu ya, istrinya belum balik sudah dinikahkan. Nah, ketika gede nanti dia bisa diberikan khiyar, atau
karena dikasih mahar yang tidak sesuai gitu. Jadi si perempuannya itu datang ke si hakim untuk saya terjadi seperti ini, tolong ceraikan saya, itu juga bisa. Kemudian tafrik bi fasadil aqdi, ya. Ternyata akadnya bermasalah, ternyata nikah dengan yang mahram, itu fasakh. Yang berikutnya tafrik al-aib, ya. Diceraikan karena ada celaknya. Katakanlah ternyata si suaminya ini impoten, ternyata si suaminya ini ya apalah begitu ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, itu bisa. Tafrik infak, ya, karena memang tidak memberikan infak, tidak memberikan nafkah kepada si istri, ini juga bisa menjadi alasan. Tafrik ghaibah, atau karena dia hilang, suaminya itu ikut perang, nggak tahu sampai kapan nggak pulang-pulang, atau ikut merantau kemana, nggak pernah ada kabar dan seterusnya, sampai hilang. Nah, itu seorang hakim bisa menjatuhkan talak, gitu ya. Kemudian tafrik habes, karena suaminya di penjara, atau tafrik syikok, ya, ya karena si laki-laki ini berbuat kezaliman, ya, kekerasan dan seterusnya. Tafrik riddah karena murtad, yang berikutnya tafrik Islam, karena salah satunya masuk Islam. Nah, si perempuannya masuk Islam, ya sudah langsung kan sama saja nih, laki-lakinya murtad atau perempuannya masuk Islam. Pokoknya salah satunya itu ada yang masuk Islam atau ini, ya, sehingga pernikahan itu bisa di-pause dulu. Ya. Walaupun kalau dua-duanya kok masuk Islam, itu ya tidak perlu untuk menikah lagi. Oke. Nah, ini adalah sebab daripada diperbolehkannya atau seorang hakim itu bisa menjatuhkan tafrik antar suami dan istri. Ittafaqa fuqaha'ul madzhabil arba'ah ala jawazi tafriq baina zawjaini lil uyub wa ittafaqu ala tadyiqi dairatit tafriq lil aib wa adami tawassu'i fihi thumma ikhtalafu fil uyubi al muthbitati li tafriqi ala al aqwal. Para ulama sepakat akan bolehnya tafriq atau atas sebab adanya catat pada tubuh suami atau istri. Mereka juga sepakat bahwa tafriq ini mesti diminimalisir, ya. Lalu mereka maksudnya jangan dikit-dikit tafrik, ya, jangan dikit-dikit tafrik, ya, harus benar-benar diperketat, harus benar-benar dipastikan ini memang boleh ditafrik atau tidak. Jangan sekedar katakanlah apa ya, aib sedikit saja langsung ditafrik. Lalu mereka berbeda pendapat tentang jenis catat fisik yang bisa menjadi tafrik. Menurut mazhab Syafi'iyah, wa inda Syafi'iyah yufarraqu bil uyubi ataliyah. Uyubur rijal wa hiya al-unnah wal jab, wa uyubin nisa ya ar-radqu wal qarnu, wal uyub al-mushtarikah ya al-junun wal judam wal baros. Menurut mazhab Syafi'i, cacat suami yang boleh yang bisa menjadikan si hakim itu kemudian menjatuhkan atau memisahkan keduanya, pertama adalah impoten, yang kedua adalah kelaminnya putus atau tidak ada kelaminnya. Nah, maka ketika terjadi seperti ini, perempuan tinggal bilang aja ke hakim untuk menceraikannya. Kemudian yang berikutnya adalah cacat atas kalau perempuan, apa nih, nggak ditaruh sini ya, al-qarnu, yaitu ada apa ya, tidak bisa dimasuki lah gitu. Jadi ada tulang atau ada daging yang menyebabkan si perempuan ini tidak bisa dimasuki. Nah, itu. Ini ada kejadian kalau nggak salah penyakitnya apa gitu ya. Nah, itu boleh pihak laki-laki kemudian, ya ini sebenarnya laki-laki juga tidak perlu untuk menceraikan, tidak perlu datang ke hakim ya, tetapi paling tidak itu adalah aib-aib seorang perempuan yang bisa diceraikan. Kemudian yang berikutnya aib-aib yang mustarikah bainahuma, yang bisa jadi terjadi di laki-laki dan juga di perempuan, bisa jadi karena gila atau juga karena kusta, ya, penyakit kusta. Ya, suaminya gila, sudah bisa minta suami untuk minta hakim untuk menceraikannya. Oke. Kok kayak gini? Nah, nanti tafrik ada banyak ya kemarin ya, tadi ya. Nah, tafrik bi khiyaril bulugh, ya, tadi tafrik karena
balik. Kemudian tafriq liikhtilafid din, karena murtad tafriq li fasadi aqdi nikah aw takhallufil wasfi al-marghubi fi. At-tafriq li tahrimi tari' birrada awil musaharah, tadi karena apa sih namanya? Ternyata baru diketahui bahwa salah satunya adalah mahram. Kemudian ditafrik karena maharnya kurang dari yang seharusnya, tafrik karena hilang atau dia tertangkap atau dia terpenjara dan seterusnya. Itu adalah sebab-sebab tafrik. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadha barsa'an aw majnunatan aw mujawwanatan falaha as-sadaq bi masisihi iyyaha. Umar bin Khattab mengatakan, laki-laki mana saja yang mengawini perempuan dan menggaulinya, lalu menemui pada perempuan itu ada penyakit barso, gitu ya, apa sih namanya? Ya sopak atau tadi ya, putih, penyakit putih ya kalau zaman dulu dibilangnya, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya karena telah bergaul dengannya. Nah, artinya setelah keduanya dipisahkan. Jadi meskipun laki-laki ini menceraikan istrinya gara-gara alasan-alasan tadi ya, gara-gara ternyata dia gila atau ternyata ada penyakit kusta dan seterusnya, itu bukan berarti si laki-laki ini tidak diwajibkan bayar mahar. Ya tetap wajib untuk bayar mahar. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli kan kita beli barangnya, oh ternyata kok barangnya ada cacatnya, aibnya dan seterusnya, maka kita berhak untuk mendapatkan kembali uang kita. Tapi di dalam pernikahan tidak ada seperti itu. Ya, tapi wajib bagi si laki-laki tetap membayarnya karena sudah terjadi digauli, ya kecuali ketahuannya sebelum itu, ya. Sebagaimana tadi belum terjadi digauli, tetapi sudah bayar mahar atau sudah disebutkan maharnya, maka nisful mahar. Atau kalau belum disebutkan maharnya, maka wajib untuk membayar mut'ah. Oke. Ya, yang berikutnya adalah ila. Kita akan bahas ila. Secara definisi, yaitu suami bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu dari sifat Allah untuk tidak mendekati istrinya, maksudnya mendekati di sini menggauli ya, selama 4 bulan atau lebih, atau bersumpah untuk tidak mendekatinya dengan menetapkan perkara yang sulit dilakukan oleh dirinya, suaminya. Maksudnya gini, saya bersumpah untuk tidak menggauli istri saya selama 4 bulan atau lebih. Nah, itu disebut sebagai ila. Nah, maka ketika terjadi ila ini, nah itu sejarahnya begini dulu. Saya ceritakan sejarahnya dulu. Dulu di zaman jahiliyah itu laki-laki jika sudah sebel sama istrinya, kan mereka punya istri juga banyak ya rata-rata ya. Nah, dia sebel sama salah satu istrinya, dia itu bersumpah untuk tidak menggauli, nah, atau untuk mencueki si istri ini sampai bahkan 1 tahun atau 2 tahun, bahkan lebih, atau bahkan selamanya, tanpa diceraikan. Wayamdi fi yaminihi min ghairi laumin wala harajin. Wa qad taqtil imra'atu umraha kal mu'allaqah. Sehingga perempuan ini ya nggak jelas disebut istri tapi tidak pernah digauli, tidak pernah diperhatikan, benar-benar dicueki sama sekali, tapi tidak juga diceraikan gitu, karena dan perempuan tidak punya kuasa untuk menceraikan pada saat itu. Tapi sama si laki-laki ini juga melaksanakan kewajiban dan seterusnya gitu ya. Falamma ja'al Islam ansafal mar'ah. Ketika datang hukum Islam, maka perempuan ini diberikan diberikan hak lebihnya, wa wadu'a lil ila'i ahkaman khaffafat min adrarihi wa haddada lil muli arba'ata ashhur. Sehingga ketika Islam datang, kalaulah ada yang mengatakan seperti itu, maka maksimal adalah 4 bulan. Untuk tidak menggauli istri itu 4 bulan. Wa alzamahu imma birruju'i ila mu'asyarati zaujatihi fa hanatha fi yaminihi wa lazimatu kafaratul yamin wa imma bitalaqi alaihi. Yang mana wajib baginya untuk merujuk. Ya. Setelah 4 bulan ini dia wajib untuk merujuk. Jadi kalau ada orang kok bersumpah 4 bulan saya tidak, katakanlah bukan 4 bulan ya, 5 bulan, karena 4 bulan atau lebih. Selama 5 bulan ini saya tidak akan menggauli kamu sama sekali. Maka ketika ada orang yang seperti itu, pilihannya 2. Rujuk ya, dari perkataannya dan
mengkafarat atau melanggar sumpah yang dia sudah ucapkan, demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya 5 bulan lebih. Nah, gitu ya. Dia harus merujuknya atau menceraikannya. Jadi dikasih 2 pilihan, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya. Pokoknya pilihannya 2, antara merujuk kembali perkataannya dan wajib membayar kafarat atas sumpahnya, atau menceraikannya. Itu cerita yang terjadi. Dan secara hukumnya, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Kepada orang-orang yang mengilah istri-istrinya diberi tangguh 4 bulan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam untuk mentalaknya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka secara ukhrawinya, jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Seorang laki-laki mengatakan hal itu hukumnya adalah haram. Dan hukum secara duniawinya ada 2 pilihan. Antara membatalkan sumpah, ya, yaitu dengan membayar kafarat sumpah atau yamin, ya, atau memenuhi sumpah yang ia ucapkan, gitu. Atau kalau tidak mau membatalkan sumpahnya, maka dia wajib untuk talak. Ya, jadi hakim langsung menjatuhkan talak roj'i bagi si laki-laki ini. Jadi, berarti kamu sudah kalau kamu tidak mau menarik kembali ucapanmu atau melanggar sumpah yang sudah kamu lakukan, maka otomatis jatuh talak 1. Itu hakim yang memutuskan. Gitu ya. Walaupun kalau mazhab Hanafi mengatakan otomatis jatuh talak bain. Membayar kafarat sumpah yamin, yaitu dia juga bersumpah begini, saya bersumpah demi Allah 5 bulan tidak akan menggauli istri saya. Atau dia mengatakan seperti ini, saya tidak akan menggauli istri saya selama 5 bulan jika saya tidak berhasil melakukan A. Maka pilihannya 2, antara dia menggagalkan sumpah tersebut, atau dia melakukan apa yang menjadi ini itu. Jika saya tidak melakukan sedekah 1 juta di akhir bulan, maka saya tidak akan menggauli istri saya sampai sekian bulan. Nah, katakanlah seperti itu. Maka dia wajib untuk membayar itu. Nah, pilihannya 2, antara membatalkan sumpah atau mentalaknya. Itu adalah ilah. Kemudian yang berikutnya, li'an. Li'an itu apa? Secara definisi, syahadatun tajri baina zaujaini, ya, yaitu saling bersaksi. Tajri baina zaujaini, ya, yang dikuatkan dengan yang terjadi antara suami dan istri, muakkadatun bil aimani, ya, yang dikuatkan dengan sumpah, makrunatun bil la'ni, ya, dan laknat oleh suami, min janibi zauji wa bil ghadabi min janibi zaujah, qaimatan maqama haddil qadhafi fi haqqi zauj wa maqama haddi zina fi haqqi zaujah. Yang mana li'an ini atau sumpah tersebut, ya, sebagai pengganti dari had qadhaf atas suami, atau sumpah murka Allah oleh istri sebagai pengganti had dari zina, had zina atasnya. Jadi begini, li'an itu adalah pernyataan suami mengatakan si istri ini telah melakukan perzinahan. Oke. Berarti ketika suami mengatakan seperti itu, dia sudah melakukan qadhaf. Ya, suami sudah melakukan qadhaf. Istri imma menerima hal itu, berarti dia zina beneran, atau dia menyangkalnya dengan bersumpah. Saya bersumpah, saya tidak melakukan perzinaan. Saya tidak melakukan perzinaan. Ya, dan laknat Allah kepadaku jika saya melakukan perzinaan. Saya sampai dia bersumpah 4 kali, ya, untuk apa namanya? Untuk membebaskan diri dari had zina. Karena ketika ada satu yang menuduh perzinahan, berarti si A menuduh istrinya berbuat zina, maka ada 2 kemungkinan. Imma beneran berzina, maka si perempuan itu wajib di rajam. Imma
tidak ada perzinahan, maka yang menuduh ini wajib kena had. Ya, kecuali dia mendatangkan 4 atau 3 lagi syahid bersama dia. Dia mendatangkan 3 saksi. Nah, sebagai ganti dari 3 saksi ini, akhirnya dia bersumpah, demi Allah dia melakukan perbuatan zina. Jika tidak, maka laknat Allah datang kepadaku. Gitu, kurang lebih seperti itu. Demi Allah, saya bersaksi bahwa istri saya berbuat zina. Sampai 3 kali, ya, 1 kali dari pernyataan dia, 3 kali bersumpah dan mendapatkan laknat jika istri saya ternyata tidak berzina, jika saya berbohong, katakanlah seperti itu. Ini supaya dia terhindar dari had qadhaf, dan si perempuan ini bisa jadi menerimanya atau bisa jadi melakukan hal yang sama. Saya bersumpah saya tidak melakukan hal itu, dan kalau saya melakukan hal itu maka gini-gini. Supaya apa? Kalau menerimanya dia kena had, kalau tidak menerimanya ya berarti dia harus berani bersumpah bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ya, dan sumpahnya itu dengan laknat. Wa anna laknatullahi alayya. Dan laknat Allah kepadaku kalau saya memang berbuat zina. Oke, itu adalah li'an. Dalilnya adalah walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'a syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi si laki-laki bersumpah bahwasanya laknat Allah jatuh kepadaku, kalau si perempuan bahwa murka Allah akan jatuh kepadaku jika dia itu orang yang benar. Nah, saya menyangkal pernyataan dia, dan jika dia itu benar maka murka Allah jatuh kepadaku. Sebabnya suami menuduh istri berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Atau suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya pada majelis hakim. Ya, yang pertama menuduh, wah istri saya berzina, atau yang berikutnya yang kedua, wah ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. Berarti ketika dia sudah mengatakan itu, artinya dia sudah meli'an istrinya, dan berlaku ketentuan tadi, masing-masing diminta untuk bersumpah atas nama Allah untuk membebaskan diri dari hukuman. Karena bisa jadi sang istri benar, berarti suaminya yang salah, berarti suaminya kena had qadhaf, atau sang suami benar dan istrinya salah, berarti istrinya terkena had zina. Implikasinya adalah atas suami istri, maka hukumnya hurmah mu'abbadah, maksudnya tidak boleh menikah kembali sama sekali selama-lamanya. Oke, tidak boleh menikah kembali selama-lamanya jika terjadi li'an ini. Kemudian untuk anak maka nasab anak yang dikandung saat dili'an hanya kepada ibunya. Jadi misalkan si suami bilang, oh dia lagi hamil bukan anak saya, maka kok terjadi li'an, begitu ya, terjadi li'an, maka anak yang dikandung oleh si perempuan tersebut itu tidak dinasabkan kepada si bapak, tetapi dinasabkan kepada dirinya saja. Jadi dia tidak punya bapak dari sisi nasab. Allahu a'lam, yang benar siapa tentu tidak bisa diketahui, ya, karena masing-masing berani untuk menjalankan sumpah. Itu adalah li'an. Untuk zihar terakhir ya, tasbihur rajulu zaujatahu au juz'an sya'i'an minha au juz'an yu'abbaru bihi anha bimra'atin muharramatin alaihi tahriman mu'abbadan au juz'in minha yahrumu alaihi an-nadharu ilaihi ka dhahri wal batni wal fakhidhihi ka ayyaqulu laha anta alayya ka dhahri ummi au ukhti. Ungkapan seorang suami untuk istrinya yang menyerupakannya dengan wanita yang haram atasnya secara abadi, atau menyerupakannya dengan sebagian anggota tubuhnya yang haram atasnya untuk dilihat seperti punggung, perut, atau paha. Tentu haram dilihat dari orang lain ya. Dengan berkata, kamu atasku seperti punggung ibuku atau saudariku. Jadi intinya dia menganggap atau menyamakan si istri ini dengan perempuan yang mahram bagi dia dan sudah tidak bersyahwat lagi. Intinya saya sudah tidak mau jadi suami kamu lagi lah, kurang lebih seperti itu. Dalilnya adalah alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran.
wa innahum la yaquluna munkarum minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang mendhihar istrinya, kenapa dhihar itu artinya punggung. Kenapa kok disebut sebagai dhihar? Karena memang zaman dulu orang kalau bosan sama istrinya, dia menyamakan istri dengan punggung ibunya. Memang itu yang dilakukan, sehingga istilahnya tetap masih dhihar. Meskipun yang disamakan bukan dhihar, tapi kamu itu sudah pahammu itu sudah kayak paha ibuku sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nggak bikin nafsu gitu. Kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang mendhihar istrinya di antara kamu, itu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu adalah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hukumannya adalah, pertama hukumnya adalah dosa besar. Al-dhihar muharramun wa la yu'tabaru talaqan. Dhihar ini hukumnya dosa, meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai talak. Wasaraha ba'dul fuqaha bi annahu minal kabair. Bahkan ini termasuk dosa besar, menyamakan istri dengan ibu atau dengan saudara itu hukumnya haram dan dosa besar. Dan implikasi hukum secara duniawi, hukum haram untuk kemudian mendatangi istrinya, menggauli istrinya sebelum dia melakukan kafarat. Dari Ikrimah, anna rajulan dhahara min imra'atihi thumma waqa'a qabla ayyukaffira. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala ma hamalaka ala ma sana'ta qala ra'aitu bayadha saqiha fil qamar qala fa'tazilha hatta tukaffira anka. Ya, pokoknya ada seorang yang mendhihar istrinya, kemudian setelah mendhihar sudah ngomong, kamu tuh udah nggak bikin nafsu di mata saya gitu ya, tapi ternyata habis itu terjadi hubungan badan antara suami istri itu. Nah, kemudian datang ke Nabi dan menceritakannya, apa yang menjadikan kamu melakukan hal itu? Oh, saya melihat pahanya, wahai Rasulullah. Nah, kata Rasulullah apa? Jangan dekati dia sampai kamu membayar kafaratnya. Maka dia wajib untuk membayar kafarat. Apa kafaratnya? Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Maka dia wajib untuk memerdekakan budak sebelum dia menyentuh istrinya kembali. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Barang siapa yang tidak menemukan budak, maka puasalah 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyentuhnya. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu lagi, barulah dia boleh untuk memberi makan 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Wajib kafarat pertama memerdekakan budak, atau berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu, tapi ini wajib urut ya. Tidak boleh milih, tapi wajib urut. Yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu adalah dhihar. Yang mana dhihar ini meskipun hukumnya haram, meskipun tidak boleh untuk menggauli istri sebelum melakukan kafarat, tetapi tidak dinyatakan sebagai perpisahan antara suami dan istri. Itu tidak dihitung talak, bukan juga fasakh. Hanya saja harus melakukan kafarat dulu sebelum dia menggauli istrinya. Baik. Saya kira materi malam ini cukup ini saja untuk sore hari ini. Semoga bisa difahami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab atau yang lainnya. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparannya, atas materinya. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sampai maghrib. Ada? Udah maghrib. Udah maghrib. Tapi ada yang mau bertanya atau tidak? Mau nanya boleh? Boleh silakan. Iya. Ini Ustadz soal yang tadi dhihar sama li'an. Kan li'an kan juga benar. Nah, itu kan kalau dhihar siapa namanya yang ngomong itu laki-laki. Nah, begitupun dengan li'an juga kan yang menuduh itu laki-laki. Apakah kalau case-nya kebalikannya gitu Ustadz? Misal li'an, misal istrinya menuduh suaminya berzina gitu, ataupun yang perempuan menyamakan suaminya seperti ayahnya. Kalau kayak gitu apakah berlaku juga atau enggak Ustadz? Iya, kalau dalam li'an suami istri kok menuduh suami zina, maka ini jatuhnya ke qadzaf.
Ya, jadi dia tidak bisa saling bersumpah. Ya si perempuan itu harus mendatangkan 4 saksi, kalau enggak dia kena had. Dah, gitu. Nah, tapi kalau itu kok berasal dari suami, ya, berasal dari suami, maka nanti akan terjadi perceraian, terus kemudian masing-masingnya itu bisa terhindar dari satu had qadzaf, satu had zina, jika memang mereka mau saling melaknat atau saling bersumpah untuk mendapatkan laknat dan seterusnya. Nah, jadi tapi kalau dari istri, ya, karena memang ini suami berzina itu tidak menyebabkan, katakanlah bisa jadi itu zina, bisa jadi itu dalam pernikahan, dan suami punya istri lebih dari satu kan nggak masalah, sehingga itu tidak menjadikan, tidak ada hukum li'an di situ. Ya, yang ada adalah berarti si perempuan ini mengqadzaf. Qadzaf itu kan bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Nah, jadi tapi hukumnya sama, ya qadzaf saja, tidak masuk ke dalam li'an. Kemudian kalau apa sih namanya, zihar itu tidak terjadi di perempuan. Kalau perempuan menyatakan seperti itu, maka ya apa ya? Karena memang mungkin laki-laki itu qawwamu 'alan nisa gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, sehingga jika perempuan melakukan hal itu karena memang yang kewajiban untuk mengayomi perempuan itu laki-laki, yang berkewajiban untuk melayani laki-laki itu istrinya dan seterusnya, maka ibaratnya ini satu arah saja gitu. Ya, bukan dua arah tapi satu arah. Ya, laki-laki itu kan tidak wajib memberikan nafkah batin kepada istri kecuali hanya kemarin ya ada dikatakan seumur hidup sekali, ada yang minimal 4 bulan sekali, ada yang 3 bulan atau 4 bulan begitu. Seperti itu. Sedangkan kalau perempuan itu ketika laki-laki minta, perempuan tidak punya udzur untuk menolaknya, maka dia tidak boleh menolaknya. Nah, sehingga ini semacam satu sisi saja. Ya, tidak terjadi jika berasal dari pihak perempuan, tapi hanya dari pihak laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sepertinya sudah semua ya. Oh ya, Ustadz, mungkin apakah ini aja mungkin Ustadz, saya terakhir Ustadz, untuk sebenarnya saya belum terlalu benar-benar memahami 100% ya bagaimana terkait talak dan rujuk ini. Mungkin yang mewakili pertanyaan saya, kalau seandainya, jadi talak ini kan ada 3 ya Ustadz ya, 1, 2, dan 3. Itu apakah selalu berurutan 1, bisa baru talak 2 lagi, atau bisa langsung tiba-tiba talak 3, dan untuk rujuknya itu seperti apa Ustadz? Misalnya apakah dalam masa iddahnya itu, atau atau di luar masa iddahnya gitu. Sama kalau di Indonesia kan kompilasi hukum Islam ini ada keputusan dari hakim ya tadi Ustadz ya. Nah, itu bagaimana Ustadz mungkin? Ya. Tadi bahwasanya talak itu 1, 2, 3 harus urut atau bagaimana? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya talak itu ya kalau dia bilang talak begitu saja artinya itu talak 1. Oke. Kemudian kalau dirujuk setelah itu kok bilang talak lagi, berarti itu talak yang nomor 2. Rujuk lagi, kalau talak lagi berarti itu talak nomor 3. Kalau dia bilang cuma talak. Tapi kalau dari awal kok bilang saya talak kamu dengan talak 3, langsung talak 3 begitu, maka jumhur ulama mengatakan jatuh langsung 3 talak. Jadi nggak urut, jadi langsung begitu aja. Nah, itu menurut jumhur ulama. Walaupun menurut mazhab Ibnu Taimiyah ya, tidak. Kalau dia bilang kok talak langsung talak 1000 atau talak 3 begitu ya. Karena zaman dulu tuh ada pembahasan juga di kitab, kalau bilang talak 1000 terus jatuhnya bagaimana? Itu tetap jatuhnya talak 1. Karena talak itu harus urut. Katakanlah seperti itu. Mungkin ini yang menjadi kepentingan antum ya. Tapi jumhur ulama mengatakan talak 3 langsung jatuh talak. Sebagaimana itu sudah menjadi kesepakatan ulama sebelum Ibnu Taimiyah ya, Umar bin Khattab melakukan hal itu. Oke, kemudian yang berikutnya rujuk itu ada 2 cara. Tentu kalau rujuk asli kata rujuk itu hanya akan terjadi di masa iddah. Mentalak atau menceraikan istri.
dia masih berproses masa idahnya 3 bulan lah katakanlah, 3 kali suci kan 3 bulan katakanlah seperti itu. Maka jika dia masih talak roj'i, bukan talak bain, talak roj'i, maka si suami ini berhak untuk merujuknya. Meskipun si istri itu nggak mau. Berantem nih, berantem. Akhirnya si suami jatuhkan talak 1, talak lah ya. Bulan pertama masih berantem, masih diem-dieman. Bulan kedua sudah mulai ada rindu, udah kangen, nyesel dan seterusnya. Akhirnya si suami bilang, saya rujuk lagi. Itu saya mau rujuk lagi, saya menyesal, minta maaf, pulang. Katakan seperti itu. Maka karena masih dalam masa iddah, si istri tidak bisa menolak, dia harus ikut kata suami. Dan pada saat itu sudah menjadi suami istri lagi. Tuh. Tapi kalau sudah habis masa idahnya 3 bulan, sudah selesai masa idahnya, suami baru nyesel, wah kayaknya saya pengen rujuk lagi. Nah, si istri bilang, ya kalau mau rujuk harus nikah lagi, tapi saya udah nggak mau lagi nikah sama kamu. Itu istri sudah menjadi orang lain, benar-benar orang lain, yang tidak bisa dirujuk otomatis oleh si suami. Sebagaimana talak itu satu pihak, suami menjatuhkan istri, setuju tidak setuju, ya harus mau, rujuk di dalam masa iddah juga seperti itu. Istri mau tidak mau juga harus. Jadi kalau sudah di luar itu malah jadinya bainunah sughra. Sudah bukan suami istri, tidak bisa dirujuk. Kalau mau rujuk ya harus nikah lagi. Tapi nikahnya cukup nikah aja, nggak perlu tahlil ya. Nah, kalau mau halil itu kan yang bainunah kubro. Gitu. Oke. Nah ini makanya akan menjadi masalah nanti, masalah kapan mulai dihitung iddah, kemudian talak itu kapan jatuhnya dan seterusnya, itu ketika di KHI ini kan agak berbeda dengan jumhur ulama kebanyakan gitu. Ya, kalau talak itu jatuhnya harus di depan itu. Kapan mulai iddahnya? Apakah ketika ribut jatuh talak atau setelah, apalagi sidang itu kan nunggunya berbulan-bulan dan seterusnya. Nah, ini kan sudah repot lah gitu ya. Apakah nanti kemudian bisa langsung dirujuk atau harus nikah lagi? Karena kalau dihitung dari talak yang dijatuhkan suami sudah keluar masa iddah, tapi kalau hitung dari si hakim memutuskan itu belum keluar dari masa iddah. Ini kan jadi rancu. Ini memang repot di situ. Saya juga masih bingung bagaimana mengkompromikan dua hal. Oke, bisa dipahami ya, Arida ya? Baik, Ustaz. Berarti mungkin yang paling amannya aja, Ustaz ya. Berarti mengikuti jumhur ulama saja gitu. Ya. Untuk masa iddahnya. Ya, dan ya nggak usah sembrono bilang gampang talak gitu kan ya. Sebenarnya talak itu satu hal yang sangat serius. Kamu marah terus bilang istrinya kamu saya ceraikan, itu jatuh gitu. Meskipun tidak di depan hakim. Baik. Ada lagi mungkin? Ustaz mau nanya boleh? Oke. Masih mau nanya. Kalau tadi kan seingat aku yang zahir aja yang tulisannya dosa besar. Kalau yang lain tulisannya haram. Apakah haram itu enggak termasuk dosa besar gitu, Ustaz? Terus yang kedua, yang ila, kalau nggak salah tadi kan nggak boleh rujuk selama-lamanya ya? Apa nggak boleh juga? Kalau tahlil, udah tahlil nggak boleh, tetap nggak boleh. Terus yang ketiga, yang zahir syaratnya kan memberikan makan 60 orang yatim apa orang miskin ya tadi lupa. Fakir miskin. Ya. Fakir miskin. Apakah setara sama yang $3.500 tadi atau sesuai kemampuan yang biasa dimakan gitu? Oke. Nah, makasih Ustaz. Ya. Yang pertama tadi zihar ya. Zihar itu dosa besar. Kalau yang lain emang tidak dosa besar. Begini. Kalau yang lain itu apa? Contohnya li'an. Kalau li'an itu kan itu sebuah, bisa jadi suaminya benar-benar mengetahui istrinya itu selingkuh. Benar-benar mengetahui. Maka ketika dia meli'an istrinya, menuduh istrinya selingkuh, atau menuduh istrinya berbuat zina, itu kan sebuah kebenaran. Ya tentu tidak bisa dikatakan sebagai dosa besar. Kecuali kok dia berbohong, dia melakukan qadzaf. Qadzaf dosa besar. Berarti kan qadzaf dia. Nah, si istrinya, kalau ternyata kok di dalam proses li'an itu kok istrinya tidak selingkuh, dia korban. Tetapi kalau dia kok selingkuh, berarti dia berzina. Zina juga dosa besar. Jadi kalau dalam li'an ini ya tidak bisa dikatakan ini hukumnya apa ya. Karena li'an itu bagaimana coba? Posisi seorang suami melihat istrinya selingkuh tapi dia sendirian. Kan bingung ya, mau menuduh dia berzina tapi dia nggak punya saksi.
Tapi kalau tidak melakukan hal itu, ya dia juga marah dong sama istrinya melakukan hal itu, kecuali kok dia melihat istri temannya. Ya itu kan urusannya lain, ya itu bukan istri saya kan gitu. Tapi kalau melihat istrinya sendiri, maka untuk qadzaf dari suami kepada istrinya sendiri itu ada aturan khusus namanya li'an. Oke, kemudian tadi yang tidak boleh rujuk selama-lamanya itu li'an, ya, bukan zihar, tapi li'an. Jadi kalau sudah mula'anah, yang satu kok menuduh kamu selingkuh dan seterusnya itu sudah tidak boleh untuk merujuk lagi. Tapi kalau zihar bukan cerai ya. Kalau ila apa sih namanya? Ila itu tidak pasti cerai, pilihannya antara kamu menarik kembali ucapannya atau ceraikannya, kan gitu. Itu ila. Oke, terus apa lagi tadi pertanyaannya? Mana? Berarti yang li'an tadi nggak boleh walaupun udah tahlil gitu juga nggak boleh selama-lamanya Oh gitu. iya. Udah enggak boleh, itu sudah selama-lamanya, karena ini bukan talak bain ya. Terjadinya perceraiannya itu bukan proses talak tapi proses li'an, itu sudah tingkatan paling tinggi lah gitu ya. Kalau talak itu kan gara-gara cuman marah apa gitu kan ya, istrinya ternyata nggak bisa masak, akhirnya dimarahin, diomelin, atau istrinya nonton Korea mulu gitu, akhirnya suaminya jatuhin talak dan seterusnya sampai terjadi 3 kali, katakanlah seperti itu. Nah inilah baru terjadi yang namanya tahlil tadi. Tapi kalau li'an ini kasusnya sudah kasus yang sangat besar, jadi berbeda. Nah, dan yang terakhir masalah kafarat itu, kalau budak itu sebenarnya memerdekakan budak, katakanlah pada saat itu harganya kalau disamakan dengan sekarang itu kurang lebih $3.500 gitu ya. Itu tidak selalu sama ya. Antara kafarat pertama dengan kafarat ketiga itu tidak sama. Itu adalah harga budaknya saja. Yang mungkin pada saat itu harga budak pun tidak sama dengan 60 memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, 60 fakir miskin itu diberikan makan ya sebagaimana secukupnya saja gitu ya. 60 fakir miskin dikasih makan, satu orangnya katakanlah 1 mud, 700 gram makanan pokok, katakanlah segitu, ya sudah kali 60, ketemunya berapa ya kan tergantung harga berasnya, tergantung makanan pokoknya apa. Kalau makanan pokoknya kok gandum mungkin lebih mahal, tapi kalau makanan pokoknya kok beras lebih murah. Kalau makanan pokoknya kok jagung lebih murah lagi, katakanlah seperti itu. Jadi itu tidak bisa disamakan. Gitu. Berbeda nanti mungkin dengan ini, dengan antara nisab emas dan nisab perak. Nah, itu zaman dulu memang nisab emas itu 20 dinar, nisab perak itu 200 dirham. Yang mana 1 dinar sama dengan 10 dirham pada saat itu. Tapi sekarang udah beda jauh banget. Sehingga kalau kita merujuk kepada nisab emas itu jatuhnya 80 sekian juta. Kalau kita merujuk kepada nisab perak itu jatuhnya cuma 10 atau belasan juta lah, nggak nyampe 20 juta. Itu memang dulu kenapa kok 20 sama dengan 200 itu karena memang sama dengan. Tetapi kalau ini tidak. Ini hukuman yang tidak nomor 1 sama dengan nomor 2 sama dengan nomor 3 tidak. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya, Ana ya? Semoga. Bisa Ustaz. Sekali lagi boleh nanya Ustaz. Maaf. Oke. Berarti yang tadi nuduh berzina gitu, kalau misalkan ternyata suaminya benar, berarti nggak dosa walaupun itu perbuatan yang haram. Oh, tadi tidak ada dikatakan haram kan? Li'an itu? Oh, enggak ya. Oke. Lupa. Makasih Ustaz. Iya, karena itu kan ya hak lah ya. Tidak, ini hukumnya susah ya. Ya tergantung dia benar apa enggak. Kalau dia bohong ya dia yang dosa. Tapi kalau dia tidak bohong ya istrinya yang dosa. Tinggal siapa yang dosa. Li'an itu sebuah tragedi lah gitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Oke. Makasih Ustaz. Ya. Baik, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silahkan disimpan untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya. Nanti bisa ditanyakan kembali. Kalau memang ada di awal pertemuan, nanti diingatkan untuk MC-nya. Kemudian, karena memang sudah waktunya lewat dari maghrib ya, teman-teman, kita langsung sudahi saja. Terima kasih untuk Ustaz Akil atas materinya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan juga keberkahan dari ilmu yang ada di sini gitu ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Syukran Ustaz. Makasih Ustaz.